Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rani Averlia Trulandari dengan NIM 2024-410018. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Tugas ini berisi ringkasan materi manajemen sumber daya manusia yang telah dipelajari selama perkuliahan. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan penilaian pada mata kuliah Manajemen SDM yang dibimbing oleh Bapak Ardi Kusmara. Berikut adalah pemaparan materi yang telah saya susun. Baik, yang pertama itu apa sih manajemen sumber daya manusia? Yaitu proses mengatur, mengelola, dan mengembangkan manusia di dalam organisasi agar mampu bekerja secara efektif, efisien. Nah, SDM juga nih dipandang sebagai aset yang sangat penting. Kenapa penting? Karena kualitas manusia menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, sumber daya lain seperti modal, mesin, dan teknologi tidak dapat digunakan secara maksimal. Fungsi SDM yaitu meliputi perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, hubungan kerja. Nah, selanjutnya seluruh fungsi ini saling berkaitan satu sama lain dan harus dijalankan secara sistematis agar perusahaan memiliki karyawan yang tepat dan bekerja dengan baik secara maksimal. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen SDM, yaitu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari masuk hingga keluar dari organisasi. Nah, dalam ruang lingkup ini juga manajer SDM tidak hanya bertugas untuk mengurus administrasi, tetapi juga menjalankan peran strategis. Peran strategis berarti SDM ikut terlibat dalam penyusunan rencana organisasi, menganalisis kebutuhan kompetensi, serta memastikan bahwa setiap karyawan mampu mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya ada kompensasi, yaitu seluruh bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Sistem kompensasi ini yaitu harus adil, kompetitif, sangat penting untuk menjaga motivasi kerja serta meningkatkan loyalitas karyawan. Motivasi merupakan dorongan yang membuat seseorang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam manajemen SDM, perusahaan perlu menciptakan suasana kerja yang positif, memberikan kesempatan berkembang, serta memberikan penghargaan yang sesuai agar karyawan tetap bersemangat. Selanjutnya, manajemen SDM juga mencakup hubungan industrial, penyusunan peraturan kerja, manajemen kinerja, pembinaan karyawan, dan menciptakan karyawan yang lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta produktif. Selanjutnya juga ada analisis beban kerja, yaitu proses menghitung dan menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan beban pekerjaan yang ada. Tujuan analisis beban pekerjaan yaitu agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Jika tenaga kerja terlalu sedikit, pekerjaan akan menumpuk dan kinerja akan menurun. Sebaliknya, bila terlalu banyak, perusahaan akan mengalami pemborosan biaya. Analisis ini juga membantu dalam pembagian tugas agar lebih adil dan sesuai kemampuan pegawai. Baik, selanjutnya ada rekrutmen, yaitu proses menarik calon pegawai yang memenuhi syarat melalui berbagai sumber seperti media online, rekomendasi internal, kampus, atau lembaga ketenagakerjaan. Tujuan rekrutmen adalah menyediakan pelamar yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Perencanaan karir dan pengembangan SDM membantu karyawan mengetahui arah perkembangan dirinya di perusahaan. Sementara pengembangan SDM bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap kinerja melalui pelatihan, workshop, coaching, atau mentoring, dan program pendidikan. Kesimpulannya yaitu manajemen SDM merupakan rangkaian proses terintegrasi yang dimulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan pelatihan, hingga pemberian kompensasi dan motivasi.
Setiap bagian saling mendukung satu sama lain. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan jika manajemen SDM dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan akan berkembang, produktivitas meningkat, serta karyawan merasa puas dan loyal. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.